Dia penulis buku dari psikologi agama, dia guru besar di UIN Jakarta. Dia mengatakan hal yang wajar dan biasanya ada benang merah yang bisa diteliti mengapa dia berpindah agama. Alasan tentu bermacam-macam. Ada yang karena sakit, ada yang perbandingan agama, macam-macam. Ada yang ingin menikah, bahkan menurut Dr. Zaki Derajat dalam bukunya Psikologi Agama, dikatakan di sana bahwa perkawinan pun bisa menjadi sebuah hidayah. Problemnya adalah ketika mualaf goncang, karena tidak ada yang membimbingnya. Itu problemnya. Saya jujur, bimbingannya saya sangat kurang. Saya diperlakukan itu sama seperti mualaf-mualaf yang lain. Saya ini seorang pendeta betulan dan saya belajar sampai S2 teologi dan tidak main-main. Saya perlu bimbingan yang memang yang khusus. Saya belajar saja masuk Islam itu pesantren, saya bingung, saya dicuekin di pesantren. Sampai kabur saya. Kapan belajar sholatnya begitu kan? Sampai 2 pesantren besar di Cirebon saya pergi saya tinggalkan. Kata saya, "Ini kapan belajar saya?" Katanya kata ustadznya, salah satu staf ustadz, diuji kesabaran. Oh nggak bisa uji kesabaran, levelnya beda. Akhirnya saya kabur, saya belajar sholat itu dari seorang guru ustadz di kampung, yang dia mengajar anak-anak SD. Saya baru belajar tentang atahiyah, berapa rakaat, makna sholat, dari orang kampung belajar. Nah, coba teman-teman, saat itu saya memang dalam kondisi memang sebetulnya masih ada bagian-bagian yang belum tuntas. Saya waktu itu sebetulnya belum tuntas. Bahkan perlu teman-teman, saya sudah jadi dai, sudah jadi kondang, saya dibawa kemana-mana Pak Insan Moginta. Pak Insan itu sudah baik, dibawa kemana-mana. Tapi orang nggak tahu, saya tuh belum bisa menerima Rasulullah. Saya mau jujur, itu sebuah proses yang panjang, nggak gampang. Saya baru menerima konsep ketuhanan yang jelas begitu. Tapi tentang kenabian butuh waktu yang panjang. Sampai saya sudah belajar itu langsung melihat makam Rasulullah. Saya masih bingung. Kenapa? Karena memang hijrah itu bukan cuma dari tidak sholat menjadi sholat. Bukan dari tidak disunat menjadi sunat. Bukan cuma itu. Tapi ada yang disebut dengan hijrah intelektual. Sekarang kita berbicara tentang teori konversi agama. Menurut Dr. Zaki Derajat, konversi agama itu dibagi 3. Yang pertama ada yang namanya prakonversi. Yang kedua ada yang namanya konversi. Yang ketiga ada yang namanya pasca konversi agama. Kegelisahan seseorang itu terjadi yang disebut dengan masa prakonversi. Seperti saya bilang tadi, ada yang lewat sakit penyakit, ada yang kegelisahan karena intelektual, ada yang karena broken heart, ada yang broken home, macam-macam, ada karena ekonomi. Dia gelisah, dia galau. Lalu dia mengambil keputusan hijrah. Nah, ketika dia bersyahadat, maka disebut dia memasuki babak yang disebut dengan masa konversi. Kita seringkali yang saya alami, dipikir kalau sudah mau bersyahadat, sudah mampu ceramah, sudah hebat. Begitu. Sudah hebat. Dilelukan. Nun sewu, mohon maaf. Saya ceramah di depan ribuan orang. Ya, dianggap sudah hebat. Padahal saya sedang berada pada masa konversi agama. Pada konversi agama ini, si mu'alaf harus melewati 3 tahap. Yang pertama adalah tahap penyesuaian intelektual yang disebut dengan penyesuaian dogmatis teologis. Bagaimana dia bisa hijrah dari keyakinannya, konsep teologinya yang lama ke teologi yang baru. Dari ilmu kalam yang lama ke dalam ilmu kalam yang baru. Nah, di sana akan menjadi gejolak karena sebetulnya kita akan menemukan banyak kesamaan antara Kristen dengan Islam. Misalnya dalam ilmu kalam itu ada yang disebut dengan di Kristen ada yang disebut dengan Calvinis, ada yang disebut dengan Arminian. Di Islam juga ada kan namanya Jabariyah, Qadariyah. Jabariyah itu sama dengan Calvinis, Qadariyah sama dengan Arminian. Itu jadi gejolak yang luar biasa. Belum yang aliran lain lagi, Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya. Nah, proses penyesuaian teologis itu tidak gampang. Menjadi mudah kalau dia orang awam. Saya kadang-kadang suka ketawa, saya ngejar beberapa orang yang ketika masuk Islam diekspos, ya mantan misionaris. Mantan misionaris apa? Nggak pernah ke gereja,
Mantan misal apa? Cuma ibadah cuma Natal sama Paskah, ngerti apa dia soal kekristenan? Dia berkristen setelah dia masuk Islam dari ustadz. Nggak mungkin lah seorang ustadz ngerti dengan benar tentang kekristenan. Kalau mau belajar kekristenan, dia harus belajar seminar teologi. Dari pendeta. Nggak mungkin lah seseorang itu belajar Islam dari seorang pendeta yang ngakunya Islamologi. Nggak mungkin dia harus belajar seorang kiai. Dia harus belajar apakah hadis sahih atau tidak, bagaimana perawinya, dan sebagainya begitu. Ya seperti misalnya bagaimana dia bisa menjaga pemahaman dalam ilmu tafsir yang benar begitu, memahami Al-Qur'an. Tidak gampang, tidak gampang. Nah, ini yang memang saya sulit mengalami kesulitan luar biasa. Bukan berarti saya meragukan keislaman, bukan. Nah, ini bukan soal dari tidak sholat di sholat, tapi bagaimana hijrah secara intelektual. Nah, teman-teman, saya harus akui mungkin di Indonesia mu'alaf yang betul-betul mu'alaf yang sekolah tinggi teologi kayaknya, mohon maaf ya, barangkali informasi salah. Kayaknya saya deh, baru saya sendiri. Saya dengar cara mereka menyampaikan materi itu penuh dengan sebuah pertanyaan. Karena menurut saya tidak sistematis, teologisnya tidak jelas, ilmu tafsir nggak jelas. Hermetikanya tidak jelas. Lebih mengaku pada seolah-olah, ya saya ini mantan pendeta. Mungkin dia asli aktif di gereja, tapi dia bukan mantan pendeta. Lanjut, setelah dia penyesuaian masalah yang disebut dengan dogmatis teologis, dia juga menyesuaikan bagaimana cara ibadah. Cara ibadahnya berbeda. Begitu. Walaupun ada kesamaan, misalnya zikir sama dengan beatstone, mirip-mirip. Tapi tentu itu harus dijelaskan perbedaan-perbedaannya. Bagaimana orang bisa memahami ibadah baik dalam pemahaman mahdhoh maupun ghairu mahdhoh. Itu harus dipelajari. Beda. Di agama lama saya tidak ada mahdhoh, tidak ada ghairu mahdhoh. Yang ketiga, penyesuaian cara interaksi sosial. Sangat berbeda bagaimana cara kita membangun sebuah komunitas. Nah, yang paling sulit itu sebetulnya di pertama tadi, penyesuaian intelektual. Misalnya contohnya bagaimana tidak sulit. Di Kristen itu diyakini bahwa yang disembelih adalah anak Nabi Ibrahim adalah Ishak. Di Islam adalah Ismail. Kalau orang lihat datanya dua-duanya lengkap. Kita tidak boleh dengan sepihak menyampaikan, wah itu data tidak jelas. Oh jelas mereka juga. Jelas. Di Islam juga jelas. Nah ini kan tidak mudah gitu. Nah karena ada orang-orang yang bilang argumentasinya berdasarkan buku ini. Saya menemukan buku siapa yang nulis. Apakah dia punya kompetensi wawasan teologis yang jelas? Jangan-jangan dia ngarang-ngarang. Makanya akhirnya apa? Dakwah-dakwahnya jadi ngawur. Misalnya kitab Kidung Agung dianggap sebagai kitab pornografi. Nggak paham hermetika seperti apa. Nah, karena teman-teman, saya itu sudah mengalami kegoncangan di titik itu. Pada penyesuaian dogmatis teologis. Begitu. Saya seringkali dalam hati saya berontak. Ketika mendengar orang menjelekkan agama lama saya. Nggak terima. Lalu itu tahu apa? Misalnya gitu. Saya sering dengarkan. Kitab Kidung Agung adalah kitab yang menjelaskan tentang penyimpangan seksual. Tahu apa ilmu tafsirnya? Ilmu tafsir Kristen ada exegese, ada eisegese, dan sebagainya. Ngerti apa? Bahasa Ibrani abis juga nggak ngerti, sok tahu gitu kan. Jadi lemah sekali. Bahkan ada orang, seorang mantan biarawati, sampai dia kedodoran di dalam sebuah acara pengajian. Ada saya, dia bilang, ini ada anak saya Ustadz Yudi, nanti menjelaskan. Ketika diserang, kenapa Anda begitu sangat mengecap kekristenan? Sebetulnya masalahnya adalah karena dia tidak pernah sekolah tinggi teologi. Sehingga ngawur. Nah, karena itu, teman-teman, mohon maaf, saya bukan mengagukan kekristenan. Ini memang ada kesulitan yang tersendiri. Sampai akhirnya saya menemukan, memang ini harus selesaikan. Maka saya melakukan pencarian di saat Paujang itu muncul. Nah, Paujang tidak menyangka saya akan cepat pulih. Nah, Paujang tidak ada hubungan sama sekali dengan saya dalam peristiwa itu. Dia hanya memanfaatkan keadaan saya untuk mengambil keuntungan. Sebelumnya kan dia tidak terkenal Paujang. Dia mulai daun itu ketika mengangkat peristiwa saya. Itulah cerita tentang Paujang. Jadi saya tidak kenal sama sekali dengan Paujang. Dia coba hadir memanfaatkan situasi pada waktu itu. Demikian.
Baik, terima kasih keterangannya dari Mas Yudi tadi, sungguh luar biasa ya tentang perjalanan hidupnya. Kita kembali ke topik awalnya tadi. Seberapa jauh ya Mas Yudi ini mengenal Paul Zhong? Saya kenalnya itu sebatas cuma telepon saja. Saya juga Tidak tidak pernah bertatap tahu. muka? Enggak pernah bertatap muka? Pernah satu kali ketika datang ke Cirebon, cuma sekali itu saja. Ke Cirebon ke rumah saya tapi ketemu di luar. Saya nggak kenal dia, cuma by phone, by phone, by phone, by phone. Bahkan dia waktu itu mencoba mengarahkan saya untuk menyampaikan, yuk pindah ke Jerman saja, begitu. Jerman, buat apa ke Jerman? Nggak ada untungnya. Gitu. Saya tolak itu, saya cinta Indonesia, saya tetap stay di Indonesia. Jadi itu kan pilihan saya, begitu. Jadi Pak Yudi ini, Mas Yudi ini menolak ya? Saya menolak, saya menolak. Kalau boleh tahu itu yang kita juga pernah kedatangan di Zoom ini, kedatangan Paul Zhong ke sini dengan kata-katanya yang sangat kasar dan sering menghujat di sini. Saya kepikiran, apakah seorang pendeta itu karakternya begitu? Karena apa? Nggak mungkin lah seorang yang berilmu itu seperti gitu gayanya, gaya preman. Yang saya perlu pertanyakan itu apakah betul beliau ini ataupun si Paul Zhong ini seorang pendeta? Menurut Pak Yudi bagaimana? Baik, Sepengetahuan Pak Yudi. saya ingin menyampaikan ilmunya dulu yang disebut dengan teologi kaum awam. Bapak, ibu bisa menemukan buku ini. Teologi kaum awam. Ini salah satu buku yang ditulis oleh Norman Pittengel, ya, dari toko buku BPK. Ini juga ada buku Penatua. Itu Penatua. Ada satu buku yang saya cari tapi tidak ketemu tentang kaum awam adalah mitra pendeta. Jadi kalau bicara pendeta begini, teman-teman, saya menyampaikan jadi pendeta tidak mudah. Pendeta itu ceritanya begini, ada istilah pendeta. Dulu ketika gereja mula-mula, gereja Katolik, itu mereka membangun dengan filsafat Aristoteles. Seperti rumah yang 2 lantai. Bagian yang paling atas dianggap hubungan dekat dengan Tuhan. Bagian paling bawah dianggap orang berdosa. Karena itu gereja Katolik pada waktu itu melarang untuk kaum awam terlibat dalam pelayanan gereja. Beberapa kasus di mana orang awam terlibat dalam pelayanan gereja, ya, misalnya Mr. Waldes dari Perancis, dia terlibat dalam memperbanyak kitab suci atau Bible orang Kristen, dia diasingkan bahkan sampai meninggal dunia. Dia anggapnya orang awam itu dia masih bekerja yang tangannya masih bersentuhan dengan dosa. Sehingga orang awam dilarang untuk menyentuh pelayanan gereja. Hanya orang-orang yang dianggap suci, yang di atas dianggap di tingkat atas, para pastor, para suster begitu yang boleh melayani. Nah, hal ini membuat ada seorang pastor yang bernama Martin Luther merasa gerah. Ini macam apa begitu. Maka dia melakukan gerakan yang disebut dengan teologi reform. Dia mengajarkan tentang sola gratia, sola scriptura, sola fide. Nah, setelah itu dia membuat sebuah gerakan yang disebut gerakan kaum awam. Teologinya dikenal dengan istilah nama teologi kaum awam. Apa itu teologi kaum awam? Teologi kaum awam adalah gerakan yang diambil dari Perjanjian Baru, surat 1 Petrus pasal 4. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani, punya kemuliaan Allah untuk beritakan tentang pekerjaan Allah yang besar. Artinya, menurut Martin Luther bahwa setiap orang yang sudah dibaptis, yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, dia menjadi imamat yang punya kewajiban untuk melayani. Maka sejak Martin Luther menyampaikan semua orang harus terlibat melayani, bukan hanya pastor, bukan hanya suster, bukan hanya frater, maka muncullah gerakan-gerakan misi kaum awam. Ya, gerakan-gerakan misi saya tidak hafal, saya mesti cari bukunya. Tapi gerakan-gerakan misi dari kaum awam. Baik. Jadi Pak Yudi ini meragukan atau percaya itu Paul Zhong saya sebagai harus sampai teorinya dulu. Nah, ketika itu semua orang boleh terlibat melayani. Lalu dia diprotes oleh yang namanya Calvin. John Calvin bilang nggak boleh semua terlibat dalam pelayanan gereja. Misalnya baptisan air, sakral berjamaah suci, harus dibedakan.
bagian-bagian itu untuk pemberkatan harus dibedakan. Dia harus dilantik, baru bisa menjadi pendeta, baru bisa jadi pastor. Maka sejak itulah pendeta, pastor adalah sebuah jabatan yang diraih melalui sebuah proses pelantikan sesuai dengan aturan gereja yang berlaku. Nah, dari sana, kalau pendeta adalah sebuah jabatan yang diraih melalui sebuah proses pelantikan, maka pertanyaan persis seperti yang disampaikan oleh pendeta Gilbert Lemoindong di YouTube, sebetulnya siapa yang melantik Paul Jong menjadi pendeta? Dari gereja mana? Kenapa dia berani mengaku diri sebagai mantan pastor? Apa nama gerejanya? Karena ini berlaku seluruh dunia. Harus jelas gerejanya, siapa yang melantik, mereka menggunakan istilah tahbis. Sehingga diragukan. Bahkan tadi salah satu orang Jerman telepon sama saya, Mr. Andrew. Dia minta supaya saya menghubungi Indonesia PGI memberikan penjelasan apakah benar Paul Jang adalah pendeta di Indonesia. Saya Ya, bilang, itu pertanyaan saya itu. Ya, saya bilang saya bukan pendeta lagi sudah 13 tahun. Saya nggak punya link ke sana, begitu kan. Tetapi gereja tidak akan melakukan itu karena kan sudah diserahkan ke Bareskrim. Karena seorang pendeta itu nggak seperti itu karakternya. Menyerang seperti itu. Jadi Gereja menurut Mas Yudi, saya Paul Jong meragukan. Saya meragukan dia pendeta. meragukan. Terus jadi Mas Yudi ini meragukan Paul Jong sebagai seorang pendeta. Iya, meragukan. Oke, terima kasih untuk jawaban itu. Baik. Karena satu lagi Pak Yudi Mulyana. Ini ya. kan Paul Jong dalam bulan-bulan ini kan menjadi DPO, target Bareskrim. Ya. Bagaimana komentar Pak Yudi tentang kasusnya Paul Jong ini? Saya rasa Bareskrim ketika memberikan pernyataan akan mengusut ini itu tidak main-main, tetapi juga bukan hal yang mudah untuk menangkap Paul Jong. Karena di sana juga ada aturan, nggak mungkin langsung bisa tangkap Paul Jong bawa pulang. Ada proses, ada di sana penegakan HAM. Itu sebabnya kenapa Paul Jong berani nekat kayak begitu, kan dia tahu itu tidak gampang nangkap di Eropa. Mana berani dia kalau di Indonesia? Mana berani dia berkuasa di Indonesia? Nggak berani. Kalau dia gentle ngomong di Indonesia, nggak berani. Dia tahu betul menangkap dia itu sulit. Pernah ya satu saat ini, kapan itu saya udah ngirim belum ke Mas Yonatan. Ada YouTube yang beredar tentang penangkapan Paul Jong. Begitu. Saya nggak ngerti bahasa Jerman. Saya tanya sama teman saya di Jerman, itu bahasa Jerman. Ternyata YouTube yang beredar itu adalah bicara tentang penangkapan petugas kepolisian yang menangkap orang melanggar rambu lalu lintas, bukan Paul Jong. Dan ternyata betul, besoknya masih live. Begitu, masih live. Nah, sampai sekarang di Jerman sendiri, menurut informasi yang saya dengar, karena kontak terus dengan salah satu orang yang memang cukup dekat dengan saya di Jerman, Mr. Andrew, di sana juga tidak suka orang dengan Paul Jong. Tidak suka. Jadi kalau misalnya orang suka 1-2 itu, ya tentu saja di sana juga tidak semua orang suka. Cuma memang di Jerman orang tidak terpeduli dengan yang begitu-begitu, gitu kan, tidak terpeduli gitu. Tetapi orang-orang yang begitu tidak suka. Kenapa dia harus bicara tentang Nabi Muhammad? Kenapa dia melakukan pelecehan? Itu seorang Kristen yang betul, gitu. Jadi memang saya menduga Paul Jong ini perlu diperiksa ke psikiater. Ada problem pada kejiwaannya. Iya, karena kalau pendeta nggak begitu apapun alasannya. Dia sebagai gembala jemaat ya, kalau gembala jemaat ya, pendeta gembala jemaat pegang satu gereja, walaupun gereja kecil, dia bisa nggak laku Pak, ditinggalkan jemaatnya. Harus lembut, memberikan teladan, nggak bisa kayak begitu. Karena itu saya minta. Apa sih sebenarnya motivasi Paul Jong ini yang selalu menghujat dan sangat membenci agama Islam ini? Di balik itu ada apanya yang itu yang harus diperiksa secara kejiwaan. Yang Mas Yudi kan pernah bersentuhan dan pernah bertelepon. Sedikit banyak akan mengenal siapa Paul Jong ini. Saya lihat apa motivasi dia itu apa gitu sebenarnya. Kami di sini juga apa ya sampai bingung, orang ini kok seperti orang kesurupan kalau membicarakan tentang Nabi kita, tentang Al-Quran, tentang Islam. Betul. Ini apa di balik motif itu apa menurut Pak Yudi? Atau Mas Yudi lah, saya katakan Mas Yudi aja. Saya melihat orang ini perlu dipuji secara kejiwaan psikiater. Karena kalau bicara tentang motif yang menjawab harus dia, bukan saya. Ya, dia motivasinya. Cuma
Saya banyak tidak setuju dengan sampaikan. Misalnya, bagaimana orang Chinese diperlakukan tidak baik dengan pribumi. Ya kan ngomong begitu kan? Betul, Nah, betul. itu salah. Saya ini keturunan Chinese, saya ini keturunan Hokkien. Nenek saya tuh kakinya masih kecil. Cuma saya aja nggak hitam, yang lain cakep-cakep nggak kayak saya hitam. Yang putihnya sih kelihatan gitu. Jadi Berarti saya ah, cuma panjang aja. Saya ingin cerita, dulu itu kalau orang punya TV hitam putih kan orang kaya kan, betul, orang betul. kaya, ya kan. Saya sudah umur 50 nih Pak. Jadi orang yang apa namanya orang kaya punya itu satu RW datang ke rumah saya yang istilah beragama Islam, dia bawa jagung, dia bawa ubi, nonton bareng-bareng. Misalnya pada acara Muhammad Ali. Wah dulu kan Muhammadnya kan hebat kan. Oh Betul. rame itu. Itu satu RW datang ke rumah saya. Jadi akhirnya ruangan tengah tuh dikosongkan khusus untuk nonton tetangga-tetangga. Betul. Terus Saya kalau masih ingat itu pakai aki iya, kan? iya, Pakai aki badminton kalau habis misalnya. pakai baterai terus layarnya menciut itu. Betul. Kita Badminton. ini sepertinya seumuran meskipun beda beda generasi. Oh gitu ya. Saya Boleh sudah saya tua. tanya sedikit, Aki? Boleh. Jadi saya Sebentar, sebentar. sampaikan, Oke, saya lanjutkan dulu. jadi saya ingin Sebelum sampaikan, nanti yang lainnya saya ya, kasih giliran untuk bertanya. ya, Satu bahkan lagi ya. ya, baik, bahkan Sewaktu Mas Yudi sebentar, itu sebentar, sebentar. pernah berkontak dengan Paul Jong, Ya, apakah waktu itu ada tanda-tanda dia itu perlu di apa ya, diperiksa psikologisnya? Apakah masih normal normal aja waktu berbicara ataupun bersentuhan dengan Mas Yudi? saya melihat dia seorang yang aktif sebagai seorang yang melakukan misi. Nah, lalu ketika tekanan-tekanan, Oh saya iya ada lagi betul. iya melakukan Ya misi. Tapi terus akhirnya saya tidak boleh bisa, lanjutin tambahin aja. tidak bisa Bisa. Bentar, bentar, bentar. Coba berpikir. di mute dulu bentar. Ini Silakan. yang tidak berkepentingan tolong di mute mic-nya ya. Habis ini Mas Yudi silakan. Silakan Mas Yudi. Ya, saya tidak bisa menganalisa secara jelas karena kesimpulan itu perlu dibuat dengan proses. Ada data yang masuk. Data yang masuk tentang dia kan belum cukup. Tetapi dengan waktu, bagaimana cara dia menyelesaikan sebuah masalah yang disebut dengan problem solving akan kelihatan. Gitu. Siapa dia sebenarnya? Begitu. Coba aja contoh. Dia mengelak, dia berbicara tentang mengkritisi pemerintah Indonesia karena ada perilaku diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Tapi kan bukan itu problem yang utamanya. Dia mengelak. Problem utamanya adalah dia menghina Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada. Saya ngerti, saya ini belajar di S2 yang nama institutnya kalau sebutkan. Di sana tuh ada seorang yang pakar Islamologi, dokter bilang Islamologi, tapi tidak pernah dia bilang begitu. Pak Ujang masuk dalam kategori orang yang sakit jiwanya, perlu diperiksa. Perlu diperiksa. Ya untung saya alhamdulillah ya, nggak ikutin dia ke Jerman. Kalau nggak rusak saya. Rusak gitu. Bahkan saya ditelepon banyak orang ketika ini muncul karena Pak Ujang menyebut nama saya 2 kali katanya. Ada pendeta-pendeta juga yang baik sama saya khawatir. Bagaimana? Oh saya aman, baik-baik saja. Ada ustadz-ustadz kiai telepon. Aman. Takutnya ada wartawan. Nah, silakan wartawan datang wawancara dengan saya, nggak masalah. Karena memang saya tidak sama. Sekarang jangankan begini. Kenapa saya bilang sakit jiwa? Jangankan Islam. Ke Kristen juga dia serang. Betul, Kan betul. begitu. Coba Betul. kalau kita Betul. nonton Sekarang YouTube-nya. cakar-cakaran Kristen Cakar-cakaran. sama betul. Iya. Kalau pendeta nggak akan begitu. Dia menghantam teologi lain merasa dia paling benar. Tidak boleh begitu. Menghadirkan seperti orang jadi bingung. Jemaat kaum awal jadi bingung. Nggak begitu. Ada proses belajar teologi, ada proses. Nggak begitu. Baik, baik. Terima kasih Mas Yudi. Baik. Silakan Mas Sugi, Kristologi. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada Aki Mulyana ya tentang kesaksiannya ketika kembali lagi ke Kristen itu kan katanya dijumpai oleh Yesus gitu ya. Nah pertanyaan saya itu ketika dijumpai itu posisi Aki Mulyana ini dalam keadaan tidur, dalam arti mimpi atau betul-betul sadar. Nah kalau memang betul-betul dijumpai siapakah sosok tersebut? Silakan Aki. Iya. Saya kalau berbicara tentang magic, maaf tentang dunia begitu, saya susah mungkin menjawabnya, akan ada banyak orang yang juga bingung tentang siapa saya. Saya itu sebetulnya terkadang bisa melihat ada sesuatu. Saya pernah beberapa kali itu melihat ketika masuk misalnya ke kesepuhan, itu ada orang berjubah putih menyambut saya. Nah, saya sendiri tidak tahu itu siapa.
Tetapi yang jelas, dalam keadaan depresi, orang bisa salah memberikan penilaian. Karena waktu saya depresi, ternyata poligami itu tidak mudah. Nah, saya terjebak dengan pola pikir saya kebingungan. Tapi sebetulnya saya ini mengalami kegoncangan. Saya itu kadang-kadang takut, Pak. Kadang-kadang diperlihatkan sisi lain. Misalnya kadang-kadang, saya pernah membaca surat Anas, satu malam itu 1000 kali. Tiba-tiba ada sesuatu yang datang, yang sifatnya gaib, begitu. Jadi memang kadang-kadang aneh. Makanya saya bilang Islam itu tidak terdikotomi, Pak, antara yang masuk akal dengan yang gaib. Itu hebatnya Islam. Nah, jadi memang, mungkin ini sulit diterima oleh orang-orang yang, di luar, orang tasawuf gitu. Saya masuk ke dalam dimensi itu. Jadi, jujur aja saya juga bingung. Misalnya tentang Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Itu subhanallah, ternyata benar. Orang yang mati dalam iman Islam itu tidak mati, dia hidup. Mungkin kalau diomong tidak percaya. Nah, saya pernah ketemu dengan beliau, kan aneh gitu. Saya bertanya, misalnya sholawat yang bagus yang mana? Sama saja dibilang. Berdialog dengan cara yang aneh. Jadi memang saya tuh aneh. Saya tuh aneh, mengalami keanehan. Subhanallah, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas memang kehidupan saya mengalami hal seperti itu. Bahkan saya pernah ketika sholat itu, maaf ya, ternyata jin juga ada. Dia nepak pundak saya. Saya belajar tentang arti jin langsung. Jin itu di belakang saya, dia ikut sholat berjamaah dengan saya. Makanya saya baru ngerti, oh ternyata jin Islam ada jin kafir. Kenapa saya dijadikan seperti itu? Karena memang dulu saya karismatik seperti itu. Jadi Allah itu membawa saya juga pada dimensi seperti itu, gitu kan. Kadang-kadang ada sebuah energi yang membuat langkah saya itu seperti nggak bisa tahan dan langsung naik ke makamnya Syekh Syarifullah Sunan Gunung Jati. Kadang masuk ke masjid kesepuhan. Seperti ada satu yang berbeda. Nah, bisa saja pada waktu itu saya salah melihat, ada sesuatu yang gaib yang saya tidak pahami. Makanya saya suka tidak mau tahu. Dalam Islam kan ada disebut dengan ilmu hikmah. Saya nggak mau perdalam ilmu hikmah, berat. Saya penting saya belajar ngaji, saya belajar Al-Quran, saya belajar sunnah-sunnah itu sudah